kama qasam tidak tauhid ba'asyada maqalidin al-hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami hormati dan muliakan, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah yang insyaallah semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya. Yang kami hormati dan muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dijauhkan dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, malam hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya masih senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in hingga kepada kita semua yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia ini di bulan Syawal, setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan taklim kita yang biasa dilaksanakan ba'da maghrib, karena berbenturan dengan buka puasa dan persiapan untuk sholat tarawih, maka insyaallah ditangguhkan ataupun diganti waktunya dengan waktu yang lain. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini adalah pertemuan pertama kali kita pembukaan taklim pasca setelah kita Idul Fitri atau puasa di bulan Ramadan. Masih pembahasan yang sama, yaitu pembahasan ilmu tauhid. Namun sebelumnya, sebelum kita mengawali daripada kajian kita, mumpung masih di bulan Syawal ya, maka saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua kembali fitri, yaitu seperti bayi yang lahir dalam keadaan suci setelah Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita. Allah ampuni semua dosa-dosa kita selama di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin.
Maka insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Masih pembahasan ilmu tauhid. Kita masuk malam hari ini pada nazam yang ke-30 ya. Namun seperti biasa mari kita sama-sama kita nazamkan terlebih dahulu sebelum kita bahas nazam yang ke-30. Kita awali dari nazam yang ke-23 saja, yaitu permulaan bab yang kedua, yaitu bab tentang al-ilahiyat. Mari kita sama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajibun lahul wujubu wal qidam kadza baqarun la yushabu bil adam wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu qiyamuhu bi nafsi wahdaniyamun nazahan أوصافه سنيا ضد أو شبه شارك مطلق ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغيرت أمر وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق واترك الرياء حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذيئة السمع فهل له إدراك أو يخوف وعند قوم سخفه الوقف. Cukup insyaallah, begitu saja ya. Karena memang pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada nazam yang ke-30 ya. Nazam yang ke-30 berbunyi faham lahu idrakun aula khulfu wa inda qaumin soha fihil waqfu. Faham, maka apakah ada lahu bagi Allah Subhanahu wa taala idrakun, yaitu sifat idrak, aula ataukah tidak ada khulfun, maka ini diperselisihkan atau para ulama beda pendapat ya. Wa inda qaumun, dan menurut sebagian kaum yang dimaksud di sini adalah para ulama. Wa inda qaumun, dan menurut sebagian ulama sahha ya, yaitu sah ada ya, fihi ya al-waqfu, sifat mauquf ya, maka sahha fihil waqfu. Sifat mauquf itu lebih sahih ya. Wa inda qaumun, dan sebagian para ulama sahha fihil waqfu ya. Sifat mauquf diam itu lebih sahih atau lebih baik. Baik. Ya kurang lebih seperti itu pembahasannya. Maka kita jelaskan supaya kita paham maksud daripada syair yang ke-30 ini. Baik. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada nazam yang ke-30 ini pembahasan berkaitan tentang sifat idrak ya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib, baik itu sifat nafsiyah, kemudian sifat terakhir yang kita bahas kemarin adalah sifat ma'ani, dan insya Allah nanti akan kita bahas sifat ma'nawiyahnya. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah yang ma'nawiyah, para ulama atau di dalam kitab Jawharut Tauhid ini ada nazam yang berkaitan tentang idrak ya. Jadi di samping para ulama sepakat bahwasannya sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20
maka ada satu sifat yang tidak disepakati oleh para ulama. Artinya di luar sifat yang 20 ini, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi semuanya, ya. Ada satu sifat namanya sifat idrak. Nah, ini nih sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat nih sifat yang satu ini, sifat idrak ini, ya. Apa itu sifat idrak? Idrak itu kalau secara bahasa artinya mencapai, meliputi, menangkap sesuatu secara sempurna. Menangkap segala sesuatu secara sempurna, itu disebut dengan idrak. Jadi dijelaskan di sini qauluhu idrak. Apa itu yang disebut dengan idrak? Huwa fi haqqil huduth, kalau menurut idrak pada hak makhluk, ya, idrak pada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau huduth, perkara yang baru, yaitu tusawwiru haqiqati syai' al-mudrak, ya. Apa itu? Tergambarnya, tusawwiru, tergambarnya hakikah, yaitu sesuatu, tergambarnya hakikat syai', sesuatu yang didapatkan di sisi orang yang mendapatkannya. Jadi gambaran sesuatu hakikatnya yang didapatkan oleh seseorang, itu namanya idrak menurut makhluk. Tetapi dijelaskan juga di sini, ya, wa ma fi haqqihi ta'ala, adapun kalau idrak menurut haknya Allah Subhanahu wa taala, alal qaul fa huwa sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala, yaitu suatu sifat yang qadim, yang terdahulu sejak zaman azali, yang berdiri, qaimatun, yang berdiri bi dzatihi, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu sama al-idrak. Maka ini disebut dengan idrak. Yudraku biha malmusat. Di sini dijelaskan nih. Dikatakan kenapa idrak, yaitu yang tercapai dengan segala malmusat, yang diraba. Tuh, malmusat yang diraba. Kan dijelaskan kan wamah, kan mu'awwamah wal khusunah. Ya, dijelaskan di sini sesuatu yang bisa diraba seperti halus ataukah kasar. Nah, kemudian disebut juga masmumat. Masmumat. Apa itu masmumat? Yaitu segala sesuatu yang bisa dicium. Karaihah at-thayyibah, yaitu seperti sesuatu yang bisa dicium seperti bau harum, serta segala yang dirasakan seperti madzuqat, ya, seperti sesuatu yang bisa dirasakan, kal halawah min ghairi ittasala bi muhaliha allati hiyal adsam, ya, atau sesuatu yang bisa dirasakan seperti manis, ya, tanpa bersambung dengan tempat-tempatnya, yaitu jisim-jisim, ya, kal adsam, wala takfi bi kaifiyatiha, ya, dan tidak mengambil suatu cara atau kaifiatnya. Jadi kalau secara definisi, ya, apa itu yang namanya idrak? Yaitu suatu sifat yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang tercapai dengannya
segala yang diraba. Nah, jadi kaitannya idrok itu adalah pertama sesuatu yang bisa diraba, disebut dengan malmusat, halus atau kasar. Kemudian yang kedua yaitu masmumat, yaitu sesuatu yang bisa dicium seperti bau harum atau bau tidak harum. Dan yang ketiga sesuatu yang bisa dirasakan, disebut madzuqat, seperti manis, asin, ya, asam, ya. Akan tetapi tidak bersambung dengan tempatnya, tidak ada hubungannya dengan jisim, berhubungan dengan anggota-anggota tubuh, dan tidak juga mengambil suatu cara. Nah, ini kalau berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dijelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala bersifat idrok. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjangkau segala pertama yang tersentuh, kasar maupun halus, tercium, bau busuk atau bau harum, rasa, manis, asin, pahit, dan segala yang diketahui oleh panca indera, ya, kasat dan tidak nampak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini maha mengetahui segalanya. Ini sifat sempurna, segala yang sempurna pasti Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Nah, kalau dijelaskannya lebih lengkapnya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa merasakan apa yang namanya kasar atau halus? Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan rasa gula, manis, atau rasa apa lagi yang pahit? Apakah Allah Subhanahu wa taala juga bisa mencium bau harum atau tidak? Nah, ini ya. Jadi terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Apakah Allah Subhanahu wa taala ini bersifat idrok atau tidak? Karena ranahnya atau jangkauan idrok ini berbeda dengan sifat ma'ani seperti ilmu, sama, basor, ya. Kalau ilmu iktisaf, mengungkap segala sesuatu, ilmu, ya. Sama pendengaran, ya, suara, ya. Begitu pula basor, ya, penglihatan. Nah, jangkauannya beda. Kalau ilmu sama basor jangkauannya beda. Tetapi kalau jangkauan idrok itu bukan pengetahuan, bukan suara, ataupun benda-benda yang terlihat, akan tetapi segala yang teraba. Nah, seperti tadi, apakah Allah bisa merasakan sesuatu yang halus atau tidak? Ya. Kemudian juga tercium, mencium bau wangi atau tidak? Kemudian terasa, ya. Karena itulah maka terjadi nih perbedaan pandangan nih antara para ulama tauhid, ya, atau para ulama ahli sunnah wal jamaah berkaitan tentang sifat idrok ini. Allah tuh punya sifat idrok atau tidak? Kira-kira sampai sedetail itu pembahasannya. Ya, kalau sifat ilmu, sama, basar, kalam sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan semua para ulama sepakat berkaitan tentang definisinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu. Tetapi kalau berkaitan tentang sifat idrok ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Maka dijelaskan di sini, ya, bahwasanya fahallahu idraku aula khulfu, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat idrok ataukah tidak? Khulfu, para ulama berbeda pendapat, ya. Apa saja yang berbeda pendapat? Contoh, misalnya yang pertama, ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya dengan adanya sifat idrok ini, ya, atau mengakui bahwasanya Allah memiliki sifat idrok, seperti Imam Al-Qadri Al-Baqilani, ya, dan juga Imam Al-Haramain
ataupun yang sepaham dengan kedua ulama ini. Ya, mereka mengakui bahwasanya Allah memiliki sifat idrak, bahwasanya idrak adalah salah satu sifat kesempurnaan. Dan tiap-tiap kesempurnaan wajib ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat idrak, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan lawan idrak ini. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa meraba. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mencium. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa merasa. Menurut pendapat Imam Al-Qadhi Baqilani dan Al-Harumain. Ya. Sedangkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu kurang, tidak. Allah Maha sempurna, ya. Maka wajib Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat idrak, tanpa bersambung dengan jisim. Artinya dimaksud dengan jisim ini, walaupun Allah Subhanahu wa taala mampu mencium, mampu meraba, mampu merasakan, tapi tidak butuh dengan makhluk. Allah tidak butuh yang namanya misalnya merasakan manis, asam. Allah butuh lidah? Enggak. Allah Subhanahu wa taala mampu mencium bau harum atau tidak harum, butuh yang namanya hitung? Tidak butuh Allah. Ataupun bisa merasakan kasar atau halus dengan kulit, Allah nggak butuh itu, ya. Dan tanpa sampainya kelezatan ataupun kesakitan bagi Allah. Apa dalilnya? Dalilnya ada ya di dalam surat Al-An'am 103. Apa dalilnya? La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu dalilnya. Jadi yang berpendapat bahwasanya Allah memiliki sifat idrak itu dalilnya surat Al-An'am 103. La yudrikuhul absar, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absar, ya. Sedangkan dia mengetahui secara detail segala yang kelihatan. Wa huwal latiful khabir, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Tuh, dalilnya begitu. Ulama berbeda pendapat. Ini pendapat yang pertama, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib memiliki sifat idrak karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, ya. Nah, ulama yang lain berbeda pendapat lagi. Apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu memiliki sifat idrak. Kenapa? Karena pada hakikatnya sifat idrak ini sudah terwakili oleh sifat yang disebut dengan ilmu. Tuh. Jadi para ulama yang mengatakan Allah itu tidak perlu yang namanya sifat idrak. Kenapa? Karena Allah itu Subhanahu wa taala sudah memiliki yang namanya ilmu. Ya, sifat wajib bagi Allah adalah ilmu. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala bersifat idrak, maka lazimlah ya kebersambungannya dengan tempat-tempatnya menurut ketetapan akal, dan itu mustahil bagi Allah. Pendapat kedua yang mengatakan Allah tidak beristrak, kalau Allah Subhanahu wa taala beristrak, ya, maka Allah juga pasti secara akal membutuhkan alatnya. Kayak hidung, kayak manusia jadinya kayak makhluk, ya, mencium dengan hidung, merasakan dengan kulit, gitu kan, manis atau tidak dengan lidah. Itu pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beridrak. Cukup hanya apa? Memiliki sifat yang namanya ilmu. Karena ilmu itu sudah mencakup segalanya. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas nih, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Ya. Apa itu sifat ilmu?
sifat yang azali yang ta'aluk dengan segala yang wajib, yang jaiz dan mustahil. Tuh, ilmu itu mencakup ketiga-tiganya, baik yang wajib, yang mustahil ataupun yang jaiz, yaitu meliputi semua dengan apa yang memang sebenarnya tanpa didahului oleh kesamaran. Kenapa? Karena sifatnya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Yang kasyifu. Ilmu itu jangkauannya adalah yang kasyifu, membuka, terbuka semuanya. Bagi Allah Subhanahu wa taala terbuka, baik yang wajib, baik yang mustahil maupun yang jaiz, secara menyeluruh dan utuh tanpa didahului oleh samar. Tuh Allah Subhanahu wa taala tuh ilmunya seperti itu. Ya. Jadi yang namanya mencium, merasakan, ataupun katakan bisa tahu manis atau tidak, itu sudah terwakili oleh yang namanya ilmu. Karena ilmu itu apa? Yang kasyifu. Apa itu? Membuka segala tabir yang samar. Allah Maha tahu. Ya. Dan tahunya Allah Subhanahu wa taala ini, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti makhluk. Ya. Tidak boleh, ya. Allah ini mengetahui itu bukan dengan cara daruri. Apa daruri itu? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala diperoleh melalui panca indera. Tidak begitu, tidak sama dengan makhluk. Mengetahui sesuatu karena terlihat oleh mata. Ya, mengetahui sesuatu karena Allah memiliki telinga. Mengetahui, mendengar sesuatu karena Allah memiliki telinga. Ya. Bisa merasakan manis, asin karena Allah memiliki lidah. Bukan begitu. Allah memiliki ilmu itu tidak dengan doruri, tidak membutuhkan yang namanya jisim, anggota-anggota. Allah tahu itu. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang dimaksud ilmu itu. Allah juga tidak nazari. Ya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak nazari, yaitu ilmu yang diketahui dari hasil berpikir. Sesuai dengan artinya nazar, ya, artinya apa? Berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu, karena Allah mikir dulu gitu kan. Itu manusia, itu makhluk namanya. Allah tidak, ilmunya Allah tidak dengan nazari. Pinter, harus sekolah dulu, kan begitu kalau manusia. Kalau Allah mah enggak usah sekolah. Allah udah tahu. Terus ilmunya Allah itu dengan apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan nadhari, tidak pula dengan daruri, tapi tidak pula dengan yang namanya daruri, tapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu dengan huduri. Ya, apa itu huduri? Segala sesuatu yang wajib, mustahil dan jaiz hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tahu semuanya. Ya. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah huduri. Tuh. Maka para ulama golongan yang kedua, ya, kalau pertama tadi mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib memiliki idrak. Kalau yang kedua, nggak usah. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu yang namanya sifat idrak. Ya, yang seperti itu. Ya, kenapa? Sudah diwakili oleh sifat ilmu. Nah, cukup semuanya, sudah menjangkau semuanya. Ya. Nah, kemudian wa inda qaumin, ya, dan menurut sebagian para ulama soha fihil waqfu. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala waqfu. Yang ketiga, di golongan yang ketiga, apa? Lebih baik kita tidak mengikuti pendapat yang pertama, tidak mengikuti pendapat yang kedua, cukup kita waqfu, udah diam saja, no comment, tidak mengikuti yang pertama dan yang kedua. Nah, ini menurut para ulama, ya, pendapat yang lebih selamat menurut para ulama
lebih sahih adalah tawakuf, tidak membahasnya. Ya, kenapa? Karena dalil-dalilnya kontradiktif. Dalil-dalil yang berkaitan tentang sifat idrak ini adalah kontradiktif. Ya, makanya lebih aman kita tidak usah ikut-ikutan. Apakah ada atau tidak? Ya sama aja sebenarnya. Makanya lebih baik kita mauquf, ya tawakuf, lebih baik diam saja. Ya, itu lebih aman. Ya, lebih aman dan lebih menyelamatkan daripada pemahaman kita. Ya, daripada nanti kita ribut terus, debat terus, yang kayak masalah gitu, masih mending diam. Kenapa? Yang pertama bisa dikatakan benar, yang kedua juga benar, ya udah kita cari yang aman saja. Kenapa? Makanya para ulama beda pendapat nih berkaitan dengan sifat idrak ini, ya berbeda pendapat dan tidak dimasukkan ke dalam sifat yang 20. Ya, kalau sifat yang 20 kan semua ulama sepakat, ahli sunnah wal jamaah itu. Tapi kalau yang sifat idrak ini tidak masuk ke dalamnya, Masya Allah. Nah, begitu pula dengan pemahaman para ahli sunnah wal jamaah, ya. Ulama seperti Al-Baqilani, Imam Al-Juhami, ya, juga menjelaskan berkaitan tentang sifat idrak ini, ya. Sebenarnya boleh saja ya menggunakan istilah idrak ini dalam pembahasan ilmu tauhid yang tujuannya adalah untuk menjelaskan makna. Boleh ya menggunakan ini, tapi tujuannya adalah untuk menjelaskan makna, tapi tidak untuk menjadikan sebagai sifat resmi bagi Allah. Itu pendapatnya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Makanya ayat yang berbunyi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, ini menurut para ulama, menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah, idrak yang dimaksud di sini artinya al-ihatah. Ihatah itu apa? Artinya meliputi segala sesuatu yang sempurna bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya mata tidak mampu meliputi hakikat Allah Subhanahu wa taala. La tudrikuhul absar. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata. Ya. Sebenarnya kalau kita pembahasan pada pertemuan yang lalu bisa, ya, bukannya kita bisa melihat karena Allah mengungkap atau menyingkap tabir-tabirnya. Maka mampu kita seperti Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena Nabi Musa bisa berdialog atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala singkapkan tabir-tabir Nabi Musa sehingga Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi Musanya yang bisa. Seperti itu kurang lebih. Ya, nih berkaitan tentang nazam yang ke-30. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Udah Isa? Belum. 3 menit lagi. Ya. Nah, berkaitan dengan pendapat yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak? Mangga. Ini sudah penyempurna daripada sifat ma'ati. Setelah kita membahas sifat sama, basor, kalam, ilmu, hayat, ya, sifat-sifat ma'ani yang 7, ya. Sebelum kita masuk kepada sifat yang maknawiyah pembahasannya, maka disempurnakan nih tentang masalah khilafiyah berkaitan sifat ma'ani ini. Karena nanti di dalam pembahasannya, ya, di dalam pemahamannya kita harus bisa ya memetakan nih mana nih sifat-sifat Allah itu seperti ini yang benar. Kemudian yang berbeda pendapat itu yang mana? Seperti itu insyaallah. Nah, adapun pemahaman kita ya sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya terutama berkaitan yang menolak tentang pemahaman sifat idrak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara makna Allah itu memang mudrik.
Ya, secara makna memang Allah itu mudrik. Ya, Allah mengetahui, Allah meliputi segala sesuatu. Ya, dalam arti Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Ya. Tidak ada kesamaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput daripada pandangan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kembali kepada sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, basarnya Allah Subhanahu wa taala, ihatahnya Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatunya. Ya. Tapi istilah idrak ini tidak dipakai sebagai nama ataupun sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang pertama, ya, tidak ada penetapan langsung di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Tidak ada penetapan langsung berkaitan dengan sifat idrak ini di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah bahwasanya Allah memiliki sifat idrak secara khusus. Itu yang pertama. Ya, tidak ada. Ya, kita cari dalil-dalilnya. Jelas para ulama tidak sembarangan. Ya, berpendapat demikian itu tidak sembarangan. Ya, kenapa? Karena mereka mengetahui ilmunya, memahami ilmunya, tahu dasar-dasarnya. Ya. Jadi tidak ada yang namanya Allah memiliki sifat idrak secara khusus, nggak ada. Yang kedua, ya, maka para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, baik itu dari Imam Hasan al-Asy'ari maupun dari pendapat Abu Mansur al-Maturidi, ya, tidak menetapkannya sebagai sifat mandiri ataupun sifat sendiri yang berdiri secara mandiri. Tuh, seperti itu, ya. Akan tetapi di dalam nazam ini jelas kita sudah para ulama mengarahkan kita apa? Wa inda qaumin soha fihil waqfu. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sifat mauquf itu lebih sahih, lebih aman. Ya, udah nggak usah dibahas juga nggak apa-apa. Ya, sifat idrak ini udah dibahas, sifat ilmu, sama, basar. Terakhir kemarin pembahasan tentang kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, cukup seperti itu pembahasan daripada nazam yang ke-30. Ayo lanjut, ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup? Jadi Ustaz bilang dalilnya itu Al-An'am 103. Iya. Itu tadi terakhir sebutin tidak ada sifat itu tidak ada. Ya, ya artinya secara langsung, secara khusus. Secara khusus. Iya, secara khusus. Kalau sifat-sifat yang lain kayak sama, basor, ada semua, secara khusus ada. Ya. Kalau yang makanya dijelaskan tadi yang dimaksud la tudrik, tuh, ya, dijelaskan oleh para maksud daripada la tudrik, idrak di sini apa? Idrak di sini artinya ihatoh. Jadi idrak yang dimaksud di sini ini, ya, dijelaskan di situ bahwasannya la tudrik, dia tidak dicapai oleh penglihatan mata. Tuh. La tudrik, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata manusia, enggak bisa. Ya. Tuh. Jadi idrak yang dimaksud di sini pemahamannya oleh para ulama itu artinya ihatoh. Apa ihatoh itu? Meliputi segala sesuatu yang sempurna. Iya, kesempurnaan. Bukan idrak di sini mencapainya, bukan mencapai dengan jisim, tidak. Kalau di sini kan ayatnya kan dengan jisim, dengan mata manusia. Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera mata. Jadi artinya yang dimaksud di sini ihatoh. Makanya para ulama, ya, memahaminya, oh tidak, ini bukan artinya seperti itu, dan tidak dimasukkan pula ke dalam sifat yang 20 ataupun masuk ke dalam sifat ilmu, tidak. Ya, walaupun jangkauannya istilahnya mungkin para ulama berbeda. Kalau ilmu jangkauannya ini, kalau ini jangkauannya ini. Tetapi makanya para ulama ambil pendapat yang
Soh saja, yang aman awak, tawakuf sudah. Yang aman saja lebih baik kita diam. Sudah cukup yang pembahasan yang ini nih, nggak usah dibahas. Kenapa? Nggak mungkin Allah tidak bisa merasakannya sampai manis. Tahu-tahu pasti itu. Allah sudah pasti tahu yang seperti itu, nggak mungkin tidak. Kan? Kenapa? Karena tidak ada yang samar bagi Allah. Makanya ilmu itu artinya yan kashifu. Apa itu? Membuka tabir segala yang tidak diketahui oleh Allah. Dengan ilmunya Allah Maha tahu. Termasuk pun bisa merasakan kasar atau halus. Termasuk pun Allah juga bisa merasakan asin manis. Ataupun mencium hawa, apakah itu harum ataupun tidak. Allah tahu. Seperti itu. Tidak mungkin dong Allah itu nggak sempurna. Mustahil kan seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksud la tudrikul absar surat Al-An'am 103 itu artinya ihatah, meliputi segala kesempurnaan. Itu. Insyaallah ya. Cukup? Baik, ini saja pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, nazam yang ke-30 ya, semakin menambah kesempurnaan kita berkaitan tentang sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.